warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M2M Podcast. Semoga para viewer di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, podcast kali ini rasanya spesial banget ya teman-teman, karena kali ini saya nggak sendirian. Saya bareng partner saya. Di sebelah kiri saya udah ada salah satu siswi MAN 2 Kota Makassar dari kelas 11 IPA 3, Kak Syafila Firda Nafiza. Nah, Syafila ini merupakan salah satu siswi yang berhasil lolos mengikuti program Bina Antar Budaya AFS atau American Field Service tahun 2022. Aku nggak bakal lama-lama nih, nggak usah panjang-panjang ya intronya. Langsung aja kita ngobrol bareng Syafila. Apa kabar Syafila? Baik, Ina. Alhamdulillah. Pertama aku pengen nanya nih, Syafila kan udah mau berangkat ya ke Itali. Pertama aku mau nanya, gimana nih perasaannya Syafila udah sampai di titik yang sekarang udah berhasil capai apa yang Syafila inginkan? Kalau untuk sekarang sih rasanya campur aduk antara senang dan sedih. Senang karena akhirnya penantian selama kurang lebih 1 tahun dari seleksi-seleksi yang banyak banget akhirnya bisa dilewati, dan insya Allah akhir bulan ini, bulan September saya akan pergi ke Italia. Terus sedihnya itu karena saya harus ninggalin teman-teman di sini. Aduh. Walaupun hanya 10 bulan, tapi ya saya tidak bisa mengikuti beberapa kegiatan secara langsung, tidak bisa bertemu secara langsung. Itu sih yang buat sedih. Terus saya juga agak deg-degan. Ya. Soalnya masih belum tahu di sananya gimana. Iya, deg-degan udah pasti ya. Iya. Apakah bisa lewatin semua ini? Iya. Dan masih banyak perasaan-perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Iya, lebih takut culture shocknya kayaknya ya. Iya, dan homesick. Oke, selanjutnya saya bakal nanya nih ke Syafila, apa motivasi Syafila sehingga memilih untuk mengikuti program student exchange ini, yang kita tahu student exchange ini nggak mudah loh ya, susah banget lewatinya. Mungkin apa motivasi Syafila sehingga berani punya kemauan buat ikut program ini? Oke, jadi awalnya sejak SMP sih. SMP awal liatin orang-orang sukses yang kuliah di luar negeri seperti Kak Gita Savitri dan masih banyak lagi. Mereka keren banget. Terus mulai punya mimpi juga mau seperti mereka, melanjutkan pendidikan di luar negeri. Awalnya pengennya pas kuliah sih, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah untuk pergi merasakan pengalaman belajar di luar negeri melalui exchange ini di umur yang sekarang ini, kelas 2 SMA. Iya, keren banget ya. ya. Terus semakin didorong sama motivasi dari orang tua sih, kedua orang tua. Karena terutama ibu saya pernah bilang jadi wanita, jadi cewek harus memiliki mimpi yang tinggi nantinya. Jangan mudah jatuh karena mungkin merasa saya tidak bisa. Ya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah kemauan dari diri sendiri, dan yang kedua adalah motivasi dan dorongan orang tua. Emang kedua ini adalah hal yang benar important banget ya buat mencapai mimpi kita. Selanjutnya, luar biasa banget dengan motivasi yang sebesar itu, pada akhirnya Syafila udah ada di titik yang sekarang. Tentunya ini gak pernah semudah itu dong ya. Banyak banget yang udah Syafila laluin, up and downs-nya banyak banget yang udah Syafila lewatin. Mungkin bisa di-share gak ke teman-teman tahapan-tahapan yang Syafila udah lalui, mungkin dari tahapan tesnya atau proses seleksinya gimana. Boleh diceritain nih ke teman-teman, karena ini udah pasti poin yang saya rasa penting banget nih buat di-share ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman di rumah yang mungkin berminat pada program pertukaran pelajar ini, pertama-tama akan saya jelaskan bahwa Bina Antar Budaya, salah satu program pertukaran pelajar dari Indonesia, memiliki
dulunya sih 3 program, tapi dengar-dengar info dari kakak-kakak chapter katanya dikurangin atau ada yang dirubah deh kalau nggak salah untuk yang ke Jepang itu. Nah, yang pasti-pasti ada 2 program. Yang pertama ada KLS. KLS itu program pertukaran pelajar khusus ke Amerika, dan program ini itu kalian tidak perlu bayar 100% karena akan dibayar oleh kedutaan Amerika. Terus yang kedua itu ada program AFS, American Field Service. Nah, program ini adalah program pertukaran pelajar yang dikhususkan lebih banyak ke negara-negara di Eropa. Seperti saya ini ke Italia itu mengikuti program pertukaran pelajar AFS. Nah, program pertukaran AFS ini itu dibayar sendiri oleh peserta yang ingin mengikutinya. Nah, sedikit cerita tentang apa sih program AFS itu. Jadi, awalnya program AFS ini didirikan oleh 2 orang sopir ambulans Amerika pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang relawan pada Perang Dunia tersebut, kalau nggak salah, ya. Nah, setelah itu programnya berlanjut menjadi sebuah program pertukaran pelajar para pemuda di seluruh dunia. Teman-teman yang berminat AFS itu pilihan negaranya ada banyak ya. Dan di tahun ini yang terbuka itu ada Italia, ada Belanda, Jerman, ada Belgia, ada Switzerland, apalagi ya, ada Finland kalau nggak salah, dan masih banyak lagi negara-negara Eropa lainnya. Itu aja. Kalau gitu ngomongin soal negara itu kita yang milih sendiri atau kita emang yang ditempatin sama program yang kita ikutin gitu. Misal aku mau exchange ke Belgia nih, aku emang boleh milih gitu, atau kita yang ditempatin ke negara-negara yang udah ditentuin sama programnya. Mungkin bisa diceritain nggak soal ini? Jadi awalnya kita disuruh milih negara. Kita akan memprioritaskan, kalau aku sih 5 negara. Dimulai dari prioritas pertama yang emang kalian pengenin, dan setelah itu kantor dari pihak nasional akan mengurutkan negara mana sih yang pantas, yang cocok untuk kita gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi kita tetap bisa milih kita mau kemana, kita mau studi di mana, tapi ada juga pertimbangan dari pihak yang berwajib soal ini. Iya. Oke, interesting banget ya. Selanjutnya dalam program Bina Antar Budaya selain AFS ini, setahu saya ada banyak yang lainnya yang udah diikutin teman-teman yang juga berminat untuk studi ke luar negeri. Syafila mungkin bisa bantu jelasin, atau yang udah tadi itu ya? Iya, yang tadi. Maaf, saya lupa tadi seleksi-seleksinya ya? Iya, seleksi. Oke, jadi yang pertama itu ada seleksi berkas. Nah, teman-teman, sebelum seleksi berkas perlu diketahui kalau ada persyaratan-persyaratan khusus bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar program pertukaran pelajar ini. Boleh saya bacakan ya? Boleh. Yang pertama itu siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA atau MA pesantren sederajat. Terus yang kedua, warga negara Indonesia. Yang keempat, tinggal dan bersekolah di Indonesia. Yang kelima, mendapat persetujuan dan izin dari orang tua dan sekolah. Ini sudah pasti. Dan yang terakhir, sehat fisik, mental, dan spiritual. Adapun untuk persyaratan teknisnya, kalau yang aku ingat sih, yang pertama tuh nilai rapor minimal 80, tapi nggak tahu ya kalau berubah tiap tahunnya. Terus kalian di seleksi berkas ini akan ada surat rekomendasi dari teman, dari sekolah, dari lingkungan rumah, dan masih banyak lagi. Terus kalian bisa juga memasukkan prestasi-prestasi yang telah kalian raih untuk mendukung terpilihnya kalian menjadi seorang siswa pertukaran pelajar. Terus ada juga form yang bisa kita download di webnya Bina Antar Budaya setelah melakukan aku sih aktivasi PIN ya, tapi nggak tahu setiap tahunnya berubah apa enggak gitu. Terus nanti kalian lengkapi formnya. Setelah itu akan dikirimkan bersamaan dengan surat rekomendasi yang tadi yang telah saya sebutkan.
Di seleksi berkas ini kita juga disuruh menuliskan esai, akan diberikan satu tema dan kalian akan mengembangkan tema tersebut sesuai dengan pola pikir kalian sendiri. Iya. Selanjutnya, setelah seleksi berkas akan ada tahapan seleksi wawancara. Nah, di sini kita lebih ditanya tentang kepribadian kita, bagaimana kita memandang suatu masalah, terus bagaimana sih kira-kira cara kita jika memang lulus, bagaimana cara kita di sana akan beradaptasi. Sebenarnya itu lebih ke diri sendiri sih pertanyaan-pertanyaannya. Lebih ke personal. Bagi yang bertanya, wawancaranya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak? Nah, wawancaranya kalau aku kemarin itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, teman-teman. Terus setelah tahapan wawancara akan ada tahapan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu gimana? Boleh ceritain nggak? Jadi di dinamika kelompok ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian akan diberikan case atau kasus dan kalian akan berdiskusi bagaimana sih cara menyelesaikan sebuah kasus ini. Nah, poin yang bisa saya tangkap dari seleksi ini, kita diajarkan, kita dilihat bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, mendengar pendapat orang-orang di sekitar kita, dan berkolaborasi dengan mereka. Oke, jadi ke teamwork sama problem solving gitu ya. Selanjutnya, tadi saya dengar kata buat esai gitu, salah satu persyaratannya adalah membuat esai. Saya juga sering banget banyak belajar dari public figure yang juga student exchange, misalnya Kak Gita Savitri Devi dan masih banyak lainnya. Saya emang selalu dengar ada persyaratan buat nulis esai. Mungkin Syafila bisa cerita nih ke teman-teman gimana mungkin tips nulis esai yang bikin kita berpotensi buat lulus gitu. Mungkin ada tipsnya gitu gimana? Oke, interesting question. So, tips-tips dari aku sih, kalian nanti saat menulis betul-betul nuangin ide dari diri kalian sendiri. Boleh meminta saran, ide dari orang lain, tapi itu kembalikan kepada diri kita, bagaimana cara kita mengembangkan tulisan-tulisan, ide-ide berupa tulisan nantinya berupa esai. Terus jika ada sesuatu atau kita disuruh untuk menuliskan diri kita sendiri, itu jujur, kalian harus jujur sih kalian orangnya gimana. Jangan membuat-buat agar diri kalian terlihat baik di mata orang. Jangan membuat hal seperti itu, karena bisa jadi hal yang menurut kalian tidak spesial dari diri kalian malah di orang lain itu dipandang lebih gitu loh. Iya. Jadi kalau bisa seterbuka mungkin ya dalam menulis jujur. esai itu. Iya, setransparan itu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, tentu bisa kita tahu nih ya, meraih apa yang udah Syafila capai saat ini, itu bisa exchange ke negara Eropa, salah satunya itu Europe di Italia. Ini bukan hal yang gampang, kita tahu sama-sama bahwa banyak banget mungkin masalah, banyak banget struggle yang Syafila hadapin. Jadi saya bakal nanya nih, apa aja struggle atau permasalahan yang Syafila lewatin dan gimana cara Syafila menghadapi permasalahan itu. Ini mungkin bakal jadi motivasi buat teman-teman yang ada di rumah yang sama-sama punya minat besar soal student exchange program ini. Oke, kalau ditanyain soal struggle sih pastinya banyak ya. Ya, banyak banget. Iya, banyak. Salah satunya, ceritain beberapa deh. Iya, boleh banget. Yang pertama, saat seleksi berkas itu hingga nanti terpilihnya menjadi seorang siswa pertukaran pelajar, tentu ada banyak berkas-berkas yang perlu disiapkan. Iya. Nah, menurut aku ya, tentu kita akan capek mengurus berkas yang bejibun itu, yang banyak banget, Belum lagi perlu untuk memvalidasi berkas tersebut yang tentu membutuhkan waktu dan tenaga untuk melakukannya. Nah, itu sih salah satu struggle yang aku hadapi, dan dengar beberapa cerita dari
teman yang lain, teman exchange yang lain merasakan hal yang sama, mengurus berkas-berkas itu. Terus struggle yang lainnya itu sebenarnya dari diri sendiri sih. Ada fase di mana saya pernah merasa kurang percaya diri, kurang pantas mengikuti program exchange ini. Karena saya merasa sebenarnya masih banyak orang lain yang pantas untuk mengikuti pertukaran pelajar ini. Tapi cara mengatasinya, saya kembali ke niat awal saya. Dan saya yakin, saya percaya bahwa suatu keberhasilan itu tidak instan. Tentu betul. Banyak masalah-masalah, struggle yang dihadapi sebelumnya. Mungkin teman-teman hanya melihat sisi kesuksesannya saja secara langsung, tapi teman-teman tidak melihat apa sih di balik layar semua ini. Dan apabila kita memiliki niat yang kuat dari awal, tentu kita tidak akan goyah. Iya, kembali lagi sama pendirian kita ya. Iya, kita harus semangat. Terus kalau capek dan kalau seperti yang tadi saya sebutkan agak kurang percaya diri, mungkin bisa kembali berdoa sama Allah, minta dikuatkan gitu doang sih. Oke. Nah, itu tadi ya cerita struggle dari yang udah Syafila hadapin. Tentunya juga masalah manajemen waktu, time management ini pasti berat banget ya buat Syafila karena harus urus berkas, harus sekolah juga, mana mungkin harus bimbel pula. Gimana tuh Syafila cara time managementnya dalam mengurus semua bisa berjalan beriringan untuk mengurus program pertukaran pelajarnya ke Italia dan juga kehidupan sekolahnya yang sekarang yang tentu juga harus tetap menjadi tanggung jawab Syafila. Mungkin ada yang mau di-share nih ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sejujurnya aku belum terlalu baik dalam time management, tapi salah satu cara yang pernah aku terapin selama mengurus berkas, terus sekolah, terus les juga, itu kan hektik parah. Itu menetapkan prioritas kegiatan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan menurut aku terbagi menjadi 3. Yang pertama, what must we do? Apa yang memang wajib kita lakukan pada saat itu. Yang kedua itu, what should I do? What should we do? Apa yang boleh enggak, boleh iya. Dan yang terakhir itu, what can I do? Yang bisa, yang tidak terlalu wajib. Dan kategorinya itu kan tadi must, should and can. Ya kayak gitu. Nah, jadi setelah menetapkan prioritas-prioritas tersebut, saya mulai menetapkan bahwa misalnya ya kegiatan kepengurusan berkas ini tuh ada di bagian must yang harus. Sekolah juga must. Mungkin main sama teman-teman itu should atau can. Seperti itu. Jadi dengan cara tersebut sedikit membantu sih. Ya, jadi kita mesti tahu ya yang mana harus kita prioritaskan, mana yang harus boleh kita kerja nanti gitu loh. Yang penting semuanya kembali kepada kata kunci ya terlaksana. Semuanya terlaksana tergantung bagaimana cara kita jadikan sesuatu menjadi priority kita. Oke. Interesting banget ya. Aku tuh selama ngomong sama Syafila nih amazed banget karena saya jujur saya juga banyak termotivasi dari partner saya ini, dari cara time managementnya dan sebagainya, dan juga tentu teman-teman setelah mendengar sampai menit sekarang ya banyak termotivasi dari Syafila ini. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, kita sampai di pertanyaan terakhir, padahal saya masih mau ngobrol banyak banget, saya masih penasaran banget soal student exchange ini, tapi selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir sekaligus menutup podcast kita soal student exchange Syafila yang bakal ke Italia dalam beberapa waktu dekat ini. Of course nih ya, ini bukan akhir buat Syafila, masih banyak banget pencapaian yang mau Syafila raih. Tentunya Syafila nggak gampang puas, mungkin ada masih banyak pencapaian-pencapaian dan prestasi yang pengen Syafila raih buat disumbangkan buat dirinya sendiri dan juga buat pihak madrasah dan juga buat keluarga dan teman-temannya. Pertanyaanku nih,
lantas apa sih harapan Syafila ke depannya? Mungkin ada goal atau impian yang bakal Syafila raih ke depannya, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di rumah. Kalau impian selanjutnya sih kembali lagi saya ingin melanjutkan kuliah saya di luar negeri jika Allah mengizinkan. Tentu saya juga akan berusaha. Dan kalau ditanya soal cita-cita sih insya Allah saya mau jadi seorang duta besar Indonesia. Wah, amin, 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 amin. ya. Terus kalau harapan-harapan ke depannya, semoga setelah pertukaran pelajar ini saya dapat memberikan dampak positif bagi diri saya sendiri terutama, terus keluarga, teman-teman di sekolah, dan terutama di sekolah saya ini Mandua Kota Makassar, dan di lingkungan sekitar saya. Semoga saya dapat mengambil pembelajaran atau sesuatu hal yang unik yang bisa saya bawa di Indonesia dan bisa saya kembangkan di sini. Ya. Iya. Okay. Kembali lagi, semoga Syafila, harapan aku nih buat Syafila yang udah bentar lagi berangkat ke Italia, semoga di sana Syafila senantiasa dalam lindungan Allah, nggak pernah lupa sama ibadahnya, tetap kokoh sama akidah kita sebagai seorang Muslim, dan tentunya kembali dengan segudang begitu banyak prestasi yang udah Syafila raih di Italia, dikontribusikan ke Indonesia dan juga tentunya ke madrasah kita. Oke, mungkin sekian ngobrol kita pada hari ini yang tentunya semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah, dan semoga segala informasi yang Syafila berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berminat dalam mengikuti program exchange ini. Dimanapun itu negaranya tentunya sama-sama hebat, apalagi Syafila yang dapat negara di Italia, keren banget, saya amazed banget juga sama Syafila. Oke. Mungkin maaf Nina, saya boleh tambahin dikit? Oh, boleh banget dong, boleh banget. Oke, saya lupa. Bagi teman-teman yang berminat dan ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi saya, bisa berkontak dengan saya di IG saya @syafilafnz, dan juga bagi teman-teman yang langsung ingin mengetahui tentang pertukaran pelajar ini bisa mencari Instagram @binaantarbudaya atau Instagram @binabudmks. Itu bagi teman-teman yang berdomisili Makassar dan sekitarnya. Oke, terima itu kasih. Dia ya. Jadi dicatat nih teman-teman yang langsung mau kontak-kontakan sharing sama Syafila, bisa langsung kontak ke Instagramnya, dan bagi teman-teman yang pengen cari tahu sendiri lebih banyak soal Bina Antar Budaya, bisa cek ke website dan juga Instagram Bina Antar Budaya. Oke, mungkin cukup sekian ngobrol kita pada hari ini. Benar-benar insightful banget buat saya dan juga mungkin teman-teman yang ada di rumah. Sekian buat podcast kita hari ini. Semoga teman-teman viewer senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus termotivasi dalam membangun prestasi dan juga kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Hamdina sebagai host pada hari ini, dan partner saya Syafila Firdana Fiza. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.